Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat semua. Bapak doakan sehat diri sendiri, sehat keluarganya, lingkungannya juga semuanya sehat. Amin Allahumma amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Bapak sediakan link absensinya. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk yang bab pertama ini, tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama dapat mengenal apa itu TIK. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui peralatan apa saja yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk tujuan selanjutnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kita langsung saja ke materi. Nah, sedikit sebagai pengantar bahwa perkembangan zaman saat ini, dulu awalnya itu teknologi informasi dan komunikasi itu tradisional. Ya, pada zaman dulu orang menggunakan kaleng yang dihubungkan dengan benang untuk berkomunikasi dengan tetangga mereka. Sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sudah banyak alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian, kata kunci yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu komunikasi, informasi, komputer, teknologi, dan internet. Peta konsepnya yang pertama ini membahas mengenai 4 bab. Cuma untuk pagi hari ini kita persingkat untuk pengenalan TIK dan peralatan TIK. Untuk penggolongan komputer dan media jaringan informasi akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, manusia memiliki sifat ketergantungan antara satu sama lain. Ya, karena kita memang sebagai manusia ini adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan lingkungannya. Cara berkomunikasi dengan sesama ini karena memang suatu kebutuhan dan saling diinteraksi, maka kita membutuhkan sebuah peralatan, sebuah piranti. Ya, sementara kita tahu dari awal media komunikasi ini berkembang sangat pesat sekali. Bahkan pada hari ini kita dihadapkan perkembangan teknologi yang luar biasa. Dimanapun kita bisa bertemu secara dunia maya. Nah, ini kan perkembangan yang luar biasa. Nah, ini sebagai kemajuan peradaban. Ya. Kita sekarang kalau istilah dalam perkembangan teknologi sudah memasuki era 4.0 atau ditulis itu 4.0. Nah, kita ada yang mengatakan 0, ada yang mengatakan O. Untuk yang pertama, bab yang pertama
Bab yang pertama adalah pengenalan TIK, ya. Kemudian fokus pembahasannya. Nah, ini sejarah dulu ya. Sejarah dulu karena harus mengenal. Dulu memberitahukan informasi atau berita, cara lisan, langsung berarti lisan dengan menggunakan kata-kata. Nah, adanya kemajuan teknologi dan informasi ini sangat cepat kita dapat memberitahukan informasi tidak hanya dengan cara lisan, tetapi bisa juga menggunakan telegraf, telepon, faksimiles, email, chatting, telekonferensi, webcam, dan lain-lain. Intinya dengan teknologi ini dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan yang lain, ya. Bisa suara, bisa tulisan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam TIK ini terdapat dua aspek, ya. Kalian harus tahu dua aspek apa saja, yaitu ya teknologi informasi, khusus informasi, dan teknologi komunikasi. Makanya digabung TIK. Kedua aspek ini sebenarnya fungsinya berbeda, tetapi mempunyai kesamaan. Keduanya mempunyai makna yang berbeda fungsi, ya. Tetapi tujuannya sama, membantu kita untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi yang mudah dan tepat. Nah, makanya itu komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang semula tidak mengetahui apapun menjadi mengetahui sesuatu. Nah, sedangkan informasi, ya, informasi ini suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan kepada orang lain. Tujuannya apa? Ya, untuk memberikan suatu berita. Ingat ya, memberitahukan suatu berita atau pengumuman menjadi suatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik individu maupun kelompok. Nah, inilah TIK, ya. Komunikasi, informasi ini berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini yang membuat perkembangan TIK ini berkembang sangat pesat sekali. Nah, ini karena kan kemajuan ilmu. Ya, mereka itu semua belajar, kalian ini belajar, nanti akan dewasa. Akan dewasa harus mempunyai skill-skill tertentu. Dan diharapkan dari generasi kalianlah nanti yang akan bisa mengubah dunia. Nah, begitu ya. Karena kemajuan teknologi ini ya dipelajari dalam sebuah penelitian sehingga dapat dengan produktif melahirkan suatu inovasi terbaru. Ya, sebuah alat atau cara untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan informasi dan komunikasi. Nah, itu untuk pengenalan TIK. Untuk bab yang kedua adalah peralatan TIK. Banyak sekali peralatan TIK di sekeliling kita yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peralatan informasi yang sering kita pakai di rumah contohnya televisi, radio, ya, sedangkan komunikasi, telepon genggam, handphone, dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama, peralatan teknologi informasi. Yang pertama adalah komputer. Ya, tentu kalian sudah paham ya,
sudah paham, bahkan mungkin rata-rata sekarang sudah sudah punya namanya komputer. Untuk sejarahnya, ini dulu komputer pertama kali dibuat ukurannya besar sekali. Ya, komputer mainframe. Ya. Selain itu, komputer jenis itu memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Kemudian radio. Sebelum ke radio, dapat ini yang terkait dengan komputer, ini bekerja sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, memerlukan komponen penting. Komponennya adalah hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware, pengguna komputer. Ketiga komponen tersebut harus saling berhubungan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang membuat komputer dapat bekerja secara maksimal. Yang kedua adalah radio. Adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Saat ini radio banyak yang dilengkapi dengan pemutar kaset, CD, atau alat perekam. Untuk yang selanjutnya, televisi. Hampir rata-rata kita mempunyai. Kalau pengertiannya ya alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung real time. Kemudian untuk poin D, faksimile atau yang sering disebut dengan fax, alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto. Dengan sistem reproduksi fotografi, dengan alat ini dapat mengirim salinan ke suatu file atau data, baik tulisan ataupun gambar, ke mesin faksimile lain, melalui semua telepon. Untuk sekarang ini faksimile dirancang dengan multifungsi ya. Selain dokumen, mengirim dokumen, juga mesin fotokopi. Itu untuk materi kita pada pagi hari ini. 2 materi, semoga bisa bermanfaat, dan untuk pertemuan depan insya Allah kita Zoom ya, nanti melihat keadaan, semoga dimudahkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.